Allah kemudian berinisiatif untuk bawa pulang kembali manusia ini untuk bisa tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, jalannya lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang sebenarnya memulihkan hubungan itu. Lewat, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi, nah ini, waktu manusia terpisah dari Tuhan, di dalam hati kecilnya manusia selalu mencari, aku ini berasal dari mana? Karena ada bagian dari Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada manusia sejak Allah menghembuskan rohnya kepada manusia itu. Nah, waktu dalam keadaan terpisah, di dalam batinnya ini mencari Tuhan. Makanya ketemu pohon yang besar dia menyembah, ketemu batu yang besar dia menyembah, dewa-dewa dan lain sebagainya zaman dulu mereka menyembah. Nah, itu karena mencari tadi. Demikian juga itu menjadi proses pencarian manusia nggak pernah habis. Dan ketika dari sudut pandang itu manusia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada bagian itunya Pak. Dia bisa mengkultuskan Tuhan Yesus. Tetapi maksud Tuhan Yesus bukan untuk mendirikan agama. Yesus mau mendirikan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, nilai-nilai kerajaan, bagaimana budaya surga, bagaimana Allah sebagai kita mengikut raja kita, seperti itu Tuhan mau mendirikan kerajaan Allah di bumi ini, bukan agama. Tetapi sudut pandang manusia sangat mungkin bisa mengkultuskan Tuhan Yesus. Nah, sebab itu kita melihat buah roh bukan bentuk kesalehan manusia yang beragama, tetapi buah roh itu adalah akibat dari ketika kita mengasihi Yesus, semakin hari karakter kita itu menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti ketika Yesus ada di bumi ini, itu yang kenapa harus seperti itu? Karena itu adalah budaya kerajaan Allah, Pak. Ya kan? Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat. Kalau kamu pengen orang lain melakukan apa yang kamu mau orang lain lakukan kepada kamu, kamu lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Dan sebenarnya buah roh itu karakter ilahi yang juga adalah nilai kerajaan Allah dan juga budaya hidup kerajaan Allah. Jadi jangan menjadikan itu kesalehan dari orang yang beragama, karena kesalehan itu Pak, perbuatan baik gini. Yang kita harus waspadai itu kan adalah ego ya. Ego manusia yang hidup ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Harusnya waktu itu manusia hidup oleh roh. Tetapi ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, jiwanya naik, Pak. Jiwanya naik, sehingga manusia sejak saat itu hidup dipimpin oleh jiwanya. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Sejak dari lahir, manusia hidup dipimpin oleh ini, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kemudian yang itu digerakkan oleh yang namanya ego. Nah, ego ini yang harus kita hati-hati. Kalau perbuatan jahat, kita gampang kenali, Pak. Misalnya, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membunuh. Kita gampang kenali. Tapi ingat, buah yang dimakan itu adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi ada juga yang baik, tetapi mengandung racun. Nah, ini harus kita waspadai. Kenapa? Karena drive, pendorong, penggerak untuk melakukan itu adalah ego manusia itu. Nah, ini yang mau diwaspadai. Contoh, waktu kita memberi bantuan kepada orang lain, terus orang yang kita bantu, dia tidak berterima kasih kepada kita. Terus kita ada rasa jengkel, itu orang kok nggak tahu berterima kasih. Nah, lihat rasa jengkel kita itu kok bisa muncul, ya kan? Atau kita pernah membantu orang bertahun-tahun, setelah kita bantu dia, dia berhasil, terus kita ada dalam kesulitan, terus kita minta tolong sama dia nggak mau bantu kita ngungkit. Dulu aja waktu kamu susah, saya pernah bantu kamu, kok sekarang kamu nggak mau bantu? Kita kepahitan sama dia. Nah, itu racunnya, Pak. Bantunya kan berbuat baik, tetapi karena didorong oleh ego tadi, itu ujung-ujungnya itu akan menghasilkan racun. Makanya melakukan segala sesuatu itu pendorongnya adalah cinta, kasih kepada Yesus. Itu kok waktu kita mau memberkati orang lain, oke, karena aku didorong, digerakkan oleh Roh Kudus. Tidak ada embel-embel lain. Waktu kita melakukan segala sesuatu, jangan mengharapkan respon.